Kali ini saya akan mempraktekkan tugas SPKP 3. Nah, di sini topologi jaringannya kita memerlukan satu server, satu ISP dan dua klien dan satu router mikrotik. Di sini saya sudah menyiapkan semuanya, tapi virtual, klien 2 dan mikrotik dan server 1. Itu masing-masing interface adapter maksud saya. Untuk mikrotik menggunakan 4 adapter, satu untuk ISP, dua untuk ke server, 3 untuk ke kabel, 4 untuk WLAN. Dan ini klien 1 kabel, klien 2 menggunakan WLAN dan server jaringan server. Oke. Mari kita ke mikrotik terlebih dahulu. Sambungkan ke mikrotik, login. Nah, ini kan otomatis menggunakan IP DHCP dari ISP ya. Ini sudah nyala otomatis. Setelah itu kita tambahkan IP address untuk lokal area diawali dengan 10.10. Untuk pembagian IP-nya menggunakan VLSM karena klien yang menggunakan kabel hanya memerlukan 50 klien, kita menggunakan /26, jadi 10.10.23.1/26 untuk Ether 3. Lalu untuk Ether 4 10.10 slash karena 100 klien wireless ya, kita menggunakan /25 Ether 4. Lalu kita atur DHCP servernya Ether 3 0. Ini karena 50 klien saja sampai 52 jadinya. Untuk DNS nya tambahkan DNS 888. Oke, lalu untuk Ether 4 sama, karena Ether 4 100 klien jadi sampai 230. Next. Oke. Nah, itu kita cek ke klien. Wah, sudah dapat DHCP atau belum. Kita disable dulu lalu enable. Cek. Nah, di sini sudah dapat klien ya. Dapat IP maksud saya, dapat klien. Nah, untuk yang satunya ini kok mana tadi? Ini kita coba juga enable. Nah, sudah mendapatkan IP juga. Oke. Nah, itu untuk yang wireless itu harus mempunyai hotspot. Jadi kita tambahkan hotspot karena pada virtual tidak ada wireless ya. Jadi kita menggunakan menggunakan LAN jaringan internal tadi. Tambahkan hotspot terlebih dahulu untuk Ether 4 ya. Ether 4 masquerade non DNS servernya lah, kosongin aja dah. Next, untuk ininya nah ini next, adminnya terserah passwordnya, tuh tes aja. Oke, setelah itu
kita batasi. Untuk yang kabel speednya 256 kb dan wireless 128 kb. Nah, sebelum batasi tadi hotspotnya kita setting terlebih dahulu pada server profil, kopinya kita matikan, nyalakan HTTP sama HTTPS-nya. Oke. Setelah itu kita tadi setting batasan untuk Ether 3 batasannya kabel ya, karena kabel jadi 256 kabel. Dan untuk WLAN ini karena di hotspot ya, kita settingnya di hotspot batasannya. Kita ke kemana ya, ke user profil. Nah, ini rate limitnya ini 128k 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 ya, benar. Mana? Oh, ini. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kita coba cek. Oh, ini masih belum bisa mengakses internet. Kita masquerade dulu. NAT. Masquerade-nya tersatu. Masquerade. Nah, udah. Kita coba ke klien cmd-ping-google.com. Nah, udah bisa. Untuk klien 2 ini nggak bisa ya, harus login hotspot dulu kalau nggak salah. Nah, destination net unreachable, harus login ke hotspot. Ya ampun, nggak langsung redirect, nggak bisa ternyata. Kita ketik normal saja, nmikrotik.co.id. Nah, ini kita login. Nah, salah. Kok salah? Nah, oke, ini kita coba sekarang ping Google. Nah, sudah bisa sekarang. Setelah itu kita bentar. Nah, itu kita buat web server dan database server pada server ya. Sebelum itu kita tambahkan IP dulu pada Ether 2 untuk server. Hanya memerlukan 2 IP. Saya menggunakan /30 Ether 2. Oke. Nanti kita ke server, masuk sebagai root. Nah, ini kenapa ini servernya ini nggak mau dipindah. Ya ampun, ini kenapa? Wah, kok ini mikrotiknya mati sendiri. Bentar, maaf. Nah, oke. Sekarang kita settingin apa IP-nya. Nah, ini kita ganti 231 232. Netmax-nya ini 252 karena /30. Kita restart, working restart sampai oke. Setelah itu kita
perlu web server sama database. Kita install dulu pt get install apache 2 mysql server php myadmin. Y siap-siap masukkan DVD 1. Ntar lagi password untuk root mysql apache 2. Tunggu, prosesnya sangat lama sekali. Nah, ini pilih yes, masukkan lagi passwordnya php myadmin. Nah, sekarang kita coba web servernya pada klien 192.168.232. Nah, ini udah bisa. Wait, di sini juga coba bisa. Nah, itu kita download WordPress. Kita download WordPress dengan cara menggunakan wget ya, wget wps wordpress.org WordPress 4.5.20.tar.gz. Tunggu download, proses downloadnya. Nah, setelah sudah selesai kita ekstrak tar xf WordPress 4.5.20.tar. Nah, setelah itu kita cek. Nah, kita copy file directory WordPress min.r WordPress ke var www.word, ke directory var www.word. Oke, sekarang kita ke ubah directory dari web servernya. Nano etc apache 2 site available default. Nah, ini dokumen rootnya kita ganti ke Word. Lalu ini juga Word tapi dalamnya save. Nah, itu kita ke Word directory var www.word ls. Nah, ini kita copy wp config sample.php maaf ke wp config.php. Kita edit wp set config.php. Nah, ini masukkan database name-nya yang akan dibuat di MySQL nanti, php myadmin maksud saya. Untuk itu usernya, ini usernya masukkan root, passwordnya root
Nah, save. Setelah itu kita buat gunakan salah satu klien untuk masuk ke phpMyAdmin untuk membuat database-nya. Masuk basis data, ciptakan basis data baru, buat namanya Word sama seperti yang dimasukkan tadi. Setelah itu, setelah membuat database, kita restart Apache server, web servernya. Apache 2 restart. Setelah restart, kita ke website sebelumnya, kita refresh. Nah, ini kita sekarang install WordPress. Site title-nya terserah ya, Rizky Rizky website misalnya. Username-nya terserah, password-nya terserah, emailnya terserah. Install. Sebentar, gak kena. Tunggu sebentar. Kita login. Rizky. Nah, kita sekarang masuk ke dashboard admin. Tampilan websitenya sendiri seperti ini. Oh, maaf. Nah, seperti ini tampilan websitenya. Untuk menambahkan page atau halaman, kita ke ini. Kok komen? Ke page ini, add new. Add new, misalnya ini tentang lalu nama saya Mumaris, kok teks visual, tunggu kita ganti ke visual dulu. Nah, udah, Muhammad Rizky Alfarisi, kita KC2 ini misalnya, kita publish. Terus kita buat lagi misalnya gambar, kita add media, masukkan gambar ini misalnya. Nah, ini kan nggak bisa nih, kita beri permission dulu ke directory wp content. Nah, ini chmod wp content. Nah, sekarang kita coba upload lagi gambarnya. Nah, sekarang udah bisa. Insert to page. Kita coba edit, kasih tulisan. Ini sapi. Bukan. Gambar sapi. Kita publish. Dan yang terakhir tabel. Tabel kita menggunakan teks ya. Tabel tr dd 1 dd tutup dd balon misalnya gini, lalu kita tutup tr, tambahkan lagi tr dd 2 dd
kertas misalnya gini, kertas TD DR. Kita kasih padding ya, cell padding dengan mana ada ini 10 gini. Sekarang kita publish. Bentar, kita cek dulu. Mana tabelnya? Salah ya. Oh, tutup ya Allah. Tablet. Ini, oke. Kita coba cek. Oh, kertas balonnya kok nggak ketutup ya? Oh, ini salah ya, maaf ya, nggak sengaja. Gini sekarang. Nah, oke, benar. Kita publish. Kita update. Karena tadi udah dipublish, sekarang kita update. Ngelek. Nah, udah diupdate. Sekarang kita untuk tambahkan menu biar keren. Ini kan nggak ada menu kan di sini. Kita tambahkan create menu, namanya menu. Nah, terus kan kita isikan tadi semua yang kita buat. Masukkan ke primary menu. Kita pilih save menu. Oh, maaf, belum kita add. Ini belum kita add to menu, lalu kita save menu. Sekarang kita cek websitenya. Nah, di sini udah ada menu untuk tabel. Bila buka tabel, muncul tabel. Gambar, muncul gambar sapi. Tentang, muncul tentang saya. Oke. Untuk yang terakhir kita coba speed test ya. Tadi belum kita speed test. Kita gunakan CPN untuk memastikan speednya benar 256. Dan untuk yang hotspot ini kita coba akses websitenya juga. Yang WLAN ini dari hotspot. Nah, ini sama saja. Oke, sekarang kita coba cek speed testnya. Untuk yang kabel ini kita coba cek. Dan ini WLAN 0,2 0,1 ini seharusnya. Nah, udah benar ya speednya. Oke, sekian praktikum dari saya. Terima kasih.